Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, mari Ibu Bapak yang Allah hormati, kita awali pengawasan pagi ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Alhamdulillahi rabbil rabbil alamin. alamin. Ar-Rahmanir Ar-Rahmanirrahim. Rahim. Maliki Maliki yaumiddin. yaumiddin. Iyyaka Iyyaka na'budu wa na'budu wa iyyaka iyyaka nasta'in. nasta'in. Ihdinas Ihdinas siratal siratal mustaqim. mustaqim. Siratal Siratal ladzina ladzina an'amta an'amta 'alaihim alaihim ghairil ghairil maghdubi maghdubi 'alaihim alaihim waladdallin. waladdallin. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, ikhwah fillah, jemaah pengawasan yang Allah rahmati. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tahadus bin nikmat, kita diperintahkan untuk mengingat-ingat nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka untuk silaturahim juga thalabul ilmi. Semoga ini menjadi jalan keberkahan. Jalan di mana kita mendapatkan berkahnya doa baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi hari. Dan doa-doa Kanjeng Nabi itu adalah doa-doa yang terbaik, doa-doa mustajab ya. Kita bisa merasakan betapa nikmatnya, betapa indahnya beribadah di kota Madinah, di tanah suci. Terlebih di kota Madinah, doa doa Nabi untuk semua orang untuk mendapatkan keberkahan, keberkahan dari sisi waktunya, keberkahan dari sisi mood dan soknya, ya, keberkahan dari cuacanya dan lingkungannya. Sampai saat ini kita bisa menikmatinya. Ya, doa Kanjeng Nabi. Begitupun pagi hari ini kita mendapatkan doa, ya, doa untuk orang-orang umatnya Kanjeng Nabi yang beraktivitas di pagi hari. Ternyata aktivitas pagi hari ini adalah juga saat ini saat lagi trending nih. Orang-orang saat ini yang morning person itu sudah trending kalau kita ini ya menyimak kajian-kajian ya di YouTube atau di eh, kajian-kajian motivasi. Bahkan dilakukan juga oleh orang-orang eh, bukan dari kalangan kaum muslimin ya. Itu mereka ada punya tren yang namanya 20 20 20. 20 waktu, 20 menit per menit ya untuk spiritual ya. Kalau kita alhamdulillah orang Islam itu udah dirancang sedemikian rupa kehidupannya untuk bisa menjalani kehidupan yang sehat ya, yang baik gitu ya. Bangun pagi, beraktivitas, bahkan bangun lebih awal gitu ya. Dan itu menjadi inspirasi, menjadi eh, standar ataupun juga cara untuk orang-orang bisa bersukses gitu ya. Saat ini ada trending 20 20 20 20 menit ya 1 jam pertama ya beraktivitas di pagi hari gitu, untuk melakukan spiritual ya. Kita punya sholat ibadah, sholat subuh ya, sholat eh, sunnah sebelum sholat subuh ya. Kemudian ada 20 menit untuk exercise, untuk olahraga ya. Dan 20 menit untuk juga membangun mental, mungkin baca buku, ngaji dan pengajaran itu ya. Sebenarnya ini sudah dirancang untuk diri seorang muslim ya. Tinggal kita mengoptimalkannya. Oke, kalau spiritual sudah jalan gitu ya, ngaji dan membaca untuk konsumsi eh, ruhiyah dan pikiran itu mungkin sudah biasa. Tinggal mungkin yang di antara kita ada yang sering kelewat itu bagian exercise, bagian olahraga. Tapi kalau ibu bapak di sini, insya Allah ini juga mungkin sambil menyiapkan
makanan bekal untuk anak-anak beraktivitas di dapur gitu ya. Itu juga sudah bagian dari gerak gitu ya. Dan bapak-bapak juga sama demikian gitu ya, untuk sambil olahraga. Nah, ini salah satu rasa syukur kita gitu ya, bahwa kita mendapat atau eh, mendapatkan hidayah ya untuk memeluk agama dan syariat ini ya, yang sudah sangat komplit, sudah sangat fitrah ya, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan naluri fitrah manusia. Maka pun demikian, mari kita bersolawat yang banyak kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, bersolawat untuk mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Begitu juga sebagai bentuk cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW, pribadi dan manusia terbaik yang menjadi teladan untuk seluruh umat manusia, menjadi teladan, menjadi contoh dan real life dari bagaimana Al-Quran itu hidup, ya, bagaimana akhlak terbaik itu dicontohkan oleh kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita bersolawat, insya Allah solawat yang kita bacakan itu juga dibalas oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena para nabi itu jasadnya utuh, jasadnya tidak dimakan oleh bumi, ya. Dan Allah mengirim malaikat untuk menyampaikan solawat, solawat yang dibacakan kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau akan membalasnya. Baik ibu bapak yang Allah rahmati, melanjutkan kita ngaji sirah ya, ngaji sejarah yang pekan lalu kita sudah mulai masuk kepada fase kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Ini bagian juga bentuk kita mencintai para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena mereka ibaratnya adalah bintang-bintang gitu ya. Dan generasi-generasi terbaik itu adalah generasinya Rasulullah SAW. Lalu generasi setelah Rasulullah, lalu generasi setelahnya. Jadi semakin dekat dengan generasi Rasulullah, semakin dekat dengan masa kenabian, maka semakin baik generasi tersebut, gitu ya. Lebih awal, lebih lebih dekat dengan generasi kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka dalam rentang waktu sekitar kurang lebih 35 tahun ya, itu masa-masa Khulafaur Rasyidin ya. Dimulai dari eh, kepemimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq 2,5 tahun. Kemudian dilanjutkan oleh Sayyidina Umar. Kemudian dilanjutkan kepada Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan bin Ali ya. Sampai kemudian dilanjutkan kepada masa periode kedua setelah Khulafaur Rasyidin, itu dan dinasti Umayyah. Nah, kalau kita lihat juga dalam sejarah, proses pengambilan ataupun pengangkatan kepemimpinan itu menjadi sangat krusial untuk kaum muslimin. Pun ketika hari di mana Rasulullah wafat, kaum muslimin berkumpul di Sakifah Bani Sa'idah. Sekarang mungkin kalau mau ke Sakifah Bani Sa'idah itu ada di pintu 308 eh, Masjid Nabawi itu ya. Nah, kaum muslimin berkumpul dan kita tahu bahwa prosesi pemakaman Rasulullah itu adalah hal penting ya. Juga kepemimpinan itu juga hal yang penting ya. Abu Bakar dan Sayyidina Umar itu memastikan bahwa prosesi kepemimpinan itu berjalan dengan baik. Ya, kaum muslimin tidak ingin ada satu hari pun atau ada satu waktu pun di mana ada kekosongan kepemimpinan. Karena mengangkat pemimpin itu adalah sebuah keniscayaan, suatu kewajiban. Bahkan ketika kita melakukan safar saja berdua itu ya, melakukan sebuah perjalanan aja mungkin mungkin dari Jogja nih mau ke Jakarta, tunjuk salah seorang sebagai pemimpinnya, sebagai komandannya atau sebagai orang yang dipercayakan untuk menjadi patokannya ya, rujukannya. Apalagi memimpin umat, maka kepemimpinan itu adalah sebuah keharusan, sebuah keniscayaan dan harus ada dalam tubuh umat kaum muslimin ini. Maka dalam proses pengangkatan kepemimpinan pada masa kekhalifahan Khulafaur Rasyidin ini memang unik ya. Karena Rasulullah tidak tidak secara spesifik menunjuk eh, siapa yang menjadi penggantinya. Secara tanda-tanda, secara isyarat, iya, gitu ya. Rasulullah dengan menunjuk Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq gitu kan ya, sebagai imam ketika Rasulullah sedang hidup, ya, masih hidup gitu ya. Maka ini juga menjadi isyarat ya, karena pemimpin eh, masyarakat adalah juga pemimpin
secara spiritual seharusnya itu kan ya. Itu yang diberikan isyarat oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tapi pada fase pengangkatan empat kekhalifahan ini, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali itu beda-beda cara pengangkatannya. Di mana Abu Bakar As-Siddiq ditunjuk sebagai khalifah ya secara aklamasi ketika berkumpul di Sakifah Bani Sa'idah. Kemudian transformasi atau transisi dari masa kekhalifahan Abu Bakar ke Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu menunjuk Sayyidina Umar. Tentu kita sudah bahas sebelum penunjukan itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sudah berkonsultasi dengan para sahabat-sahabat senior, para sahabat-sahabat utama dan mayoritas mereka adalah setuju untuk diangkatnya Sayyidina Umar bin Khattab. Maka prosesi peralihan kepemimpinan dari Sayyidina Abu Bakar ke Sayyidina Umar itu melalui penunjukan ya. Berarti boleh kan penunjukan gitu ya. Ditunjuk untuk menggantikan khalifahan melalui mandat mandat dari kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, tapi ketika Sayyidina Umar eh, menga- apa namanya kelanjutan dari kekhalifahan Sayyidina Umar bin Khattab itu melalui mekanisme syuro. Nah, ini diperkenalkan mekanisme syuro di kalangan umat Muslim ya pada masa pasca kekhalifahan Umar bin Khattab ketika akan mengangkat siapa pemimpin ataupun khalifah setelah Umar bin Khattab. Dipilihlah 6 orang sebagai anggota syuro ya majelis syuronya ya. Itu ada sahabat-sahabat terkemuka tentunya ada Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Tolha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian eh, Abdurrahman bin Auf, termasuk juga Abdullah bin Umar, putranya Rasulullah, tapi putranya Umar bin Khattab, ya, Ibnu Umar. Tapi Sayyidina Umar mengatakan bahwa Umar Ibnu Umar dikeluarkan dari kandidat, gitu ya, karena cukuplah keluarga Umar yang eh, merasakan bagaimana menjadi seorang khalifah gitu ya. Berat gitu ya. Jadi pemimpin itu berat. Proses yang berbeda antara pengangkatan Sayyidina Umar dengan Sayyidina Utsman bin Affan ya. Karena dari Majelis Syuro itu kemudian yang terpilih adalah Sayyidina Utsman bin Affan. Lalu kemudian dari Sayyidina Utsman bin Affan ke Sayyidina Ali berbeda lagi cara pengangkatannya ya. Dengan cara eh, pengang pemilihan ataupun juga pengangkatan pembaiatan dari jamaah gitu ya. Baik, Ibu Bapak yang Allah hormati, kita masuk pada kekhalifahan Umar bin Khattab ya. Jadi ketika masa kekhalifahan Umar bin Khattab ini melanjutkan fase yang sudah dialami oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Di mana pada masa Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu banyak sekali disibukkan oleh hal-hal yang memberesi internal umat. Harus merapihkan, menata internal umat karena proses transisi dari shock kaget atas wafatnya baginda Nabi Muhammad SAW, terus berlanjut dengan adanya gelombang-gelombang kemurtadan ya. Itu yang kemudian diselesaikan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, termasuk juga misi militer yang belum kejadian. Nah, misi militer untuk mengirim Usamah bin Zaid ke Romawi itu tetap dijalankan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Karena sekali lagi kalau Abu Bakar As-Siddiq itu sudah dengan perkara iman ya, bahwa apapun yang diperintahkan oleh Nabi itu nasnya sudah jelas ya, itu harus dijalankan. Karena di situ pasti ada berkahnya. Ini mungkin sikap mentalnya Abu Bakar As-Siddiq itu mesti kita tiru sekali itu ya. Karena apapun yang diperintahkan oleh Nabi pasti benar dan pasti banyak manfaat dan berkahnya. Tidak akan menyangka orang gitu ya, analis politik ataupun analis militer mungkin tidak akan eh, mungkin akan menyerang kebijakan Abu Bakar As-Siddiq ketika harus memberangkatkan sejumlah pasukan, yaitu Usama bin Zaid, ke negeri yang jauh, ya, ke Romawi, ya, melawan negara adidaya ketika di dalam negeri banyak
gerakan separatis misalkan, banyak gerakan pembangkangan ya, eh, pemberontakan gitu ya. Pasti secara analisa hitung-hitungan analis politik ngapain ngurusin ke luar negeri dulu, kenapa nggak di internal dalam negeri dulu gitu kan ya. Kenapa sibuk? Mungkin kalau sekarang kenapa pemerintah harus sibuk-sibuk mengirim bantuan ke Palestina, sementara di dalam negeri saja masih banyak orang yang membutuhkan pangan. Ya, ini cara berpikir ini juga mungkin terjadi di masa saat ini ya. Tapi cinta kita ya kepada perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, kepedulian kita kepada kaum muslimin ya, ini bisa jadi menjadi jalan berkah ya, jalan keberkahan. Itu pula yang diamalkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Itulah yang menjadi keberkahan yang membuat orang-orang ternyata di luar perkiraan perhitungan manusia, ternyata membuat hati musuh-musuh atau orang-orang yang tadinya berniat melakukan separatis terhadap Madinah ataupun juga kepemimpinan kaum muslimin menjadi berpikir ulang, oh ternyata sekuat dan sebesar itu ya kekuatan kaum muslimin ya. Maka kita juga bisa beranggapan berpikir bahwa oh kaum muslimin ya, bangsa kita pun saat ini ya ketika peduli terhadap kaum muslimin saudara kita ya yang ada di Palestina, yang saat ini juga mungkin di luar lingkup NKRI ya, tapi mereka juga saudara-saudara kita secara akidah gitu ya. Maka eh, akidah dan persaudaraan itu tidak dibatasi oleh lingkup geografis gitu ya. Nah, ini contoh yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq, dan itu ternyata menjadi jalan kemenangan, jalan di mana orang-orang yang tadinya membangkang berpikir ulang, berarti pasukannya Abu Bakar ini, kekuatannya Abu Bakar ini jauh lebih besar. Karena di tengah hiruk pikuk sedemikian yang terjadi di dalam negeri pun masih bisa mengirim kekuatan yang besar. Ya, sehingga kemudian menjadi jalan eh, ter apa namanya teredam ataupun juga eh, konsolidasinya kembali kaum muslimin ya, orang-orang yang tadinya murtad kemudian diluruskan, kemudian dibenarkan, diluruskan lagi akidahnya tentang keyakinan bahwa pertama tidak ada nabi setelah kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena muncul nabi-nabi palsu tuh setelah wafatnya kanjeng Nabi. Kemudian muncul orang-orang yang tidak mau bayar zakat kayak karena beranggapan zakat hanya dibayarkan pada masa zaman Nabi. Abu Bakar tegas untuk hal itu. Nah, jadi masa 2,5 tahun kekhalifahan Abu Bakar itu banyak konsolidasi internal, selain juga sudah mulai untuk melakukan pembukaan-pembukaan negeri atau penaklukan-penaklukan negeri yang dulu adalah menjadi simbol kekuatan kaum musyrikin ya, simbol kekuatan eh, kaum eh, non-Muslim gitu ya. Ada Persia, ya, ada Romawi, itu sudah mulai dibuka dan ditaklukkan. Irak termasuk yang ditaklukkan pada masa kekhalifahan eh, Abu Bakar As-Siddiq. Dan kemudian, nah, naiknya kekhalifahan Umar bin Khattab ini menambah luas kemudian kemenangan-kemenangan kaum muslimin ya. Di antara torehan prestasi masa kekhalifahan Umar bin Khattab itu adalah dibebaskannya Baitul Maqdis ya. Palestina itu dibebaskan itu pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Begitupun negeri yang kaya ya, yang terkenal kaya karena dilalui oleh Sungai Nil itu kan ya, kaya akan peternakan, kaya akan pertaniannya gitu kan ya, yaitu Mesir ya. Mesir juga dibebaskan pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Kenapa dibilang kaya? Meskipun saat ini mungkin Mesir termasuk negara yang miskin kali ya, gitu ya, dibandingkan dengan negara-negara Arab yang lainnya. Ya. Bayangkan waktu masa kekhalifahan Umar itu pernah ngalamin masa paceklik di Madinah, gitu ya. Kemudian Sayyidina Umar mengirim kepada sahabat yang memimpin Mesir ketika itu yaitu Amr bin As untuk mengirimkan bantuan kepada Madinah. Dalam sejarah itu dicatat bahwa rombongan bantuan itu kafilah pertamanya sudah sampai Madinah, ekornya itu masih ada di Mesir itu ya. Itu saking panjang dan banyaknya
bantuan yang dari Mesir dikirim ke Jazirah ataupun juga ke Madinah. Banyak perluasan wilayah terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Tapi ya, ada satu peristiwa yang pekan lalu sempat saya sampaikan bahwa kebijakan pertama ketika Umar bin Khattab itu naik sebagai khalifah itu adalah dengan mencopot jabatan Khalid bin Walid sebagai pemimpin pasukan muslimin dan menggantinya dengan Abu Ubaidah bin Jarrah sebagai pemimpin utama pasukan muslimin di Syam. Ini kebijakan yang mungkin sebagian orang menganggap eh, cukup berani dan cukup kontroversial mungkin saat ketika itu. Karena apa? Karena Khalid bin Walid ini tuh terkenal sepak terjangnya, ya, terkenal kaum muslimin selalu menang, ya. Bahkan peristiwa terakhir bahkan ya, Khalid bin Walid itu sampai berhasil untuk mengislamkan pemimpin pasukan Romawi ya, yang kemudian berbalik menjadi pasukan kaum muslimin ya. Belum lagi pembebasan Persia ya. Dan banyak kancah-kancah peperangan yang dimenangkan oleh Khalid bin Walid. Tapi mengapa Sayyidina Umar ini mencopot jabatan sedang Khalid telah berhasil merealisasikan berbagai kemenangan ya. Maka dalam hal ini ya ada isu yang berkembang di tengah orang-orang yang nggak bisa melihat berbagai kejadian eh, di antara para sahabat yang mulia ini ya. Ini karena yang kita bahas itu adalah ini level sahabat, orang-orang mulia ya, orang-orang yang punya cara pandang yang eh, holistik gitu ya, cara pandang yang bukan materialistik yang mereka jalani. Ya. Nah, banyak memang isu yang berkembang, tapi kalau kita lihat ya, bagaimana ini Khalid ya. Khalid adalah dikenal dengan julukan Saifullah ya atau pedang Allah. Khalid adalah salah satu pedang Allah. Dialah pemuda terbaik dari sukunya gitu ya. Dan kalau kita kaji ya, perhatikan eh, jawaban yang disampaikan ya ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdul Malik bin Umair berkata bahwa Umar menjadikan Abu Ubaidah bin Jarrah sebagai pejabat di Syam. Ya, Syam itu adalah saat ini Palestina, Yordania, terus Suriah itu kan ya. Ini dicopot ke kepemimpinannya Khalid digantikan oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Kita tahu bahwa Abu Ubaidah bin Jarrah ini adalah salah satu di antara 10 orang sahabat yang dijamin surga, gitu ya. Ini yang eh, diyakini ya Umar bin Khattab ya. Beliau dikenal juga sebagai pemegang amanah umat gitu ya. Nah, kata Imam Ahmad dari Abdul Malik bin Umair yang berkata Umar menjadikan Abu Ubaidah bin Jarrah sebagai pejabat di Syam dan mencopot Khalid bin Walid eh, lantas berkata telah diutus kepada kalian seorang yang terpercaya dari umat ini. Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata tentang dirinya, tentang Abu Ubaidah, ya, pemimpin yang menggantikan Khalid bin Walid. Abu Ubaidah lantas berkata, Khalid adalah salah satu pedang Allah dan dialah pemuda terbaik dari sukunya. Jadi eh, Abu Ubaidah ketika mendapatkan surat tentang pengutusan dirinya sebagai pemimpin itu masih masih merahasiakan, gitu kan ya, karena menjaga supaya taunya tentang diangkatnya Khalid Abu Ubaidah ini adalah bukan langsung dari dirinya, tapi biar dari orang lain. At-Tabari meriwayatkan dalam buku sejarahnya, Abu Ubaidah menolak surat yang berisi pengangkatannya sebagai pejabat dan pencopotan Khalid bin Walid. Ya, secara pribadi mungkin Abu Ubaidah tawadu ya. Beliau beliau menolak untuk jabatan sebagai pemimpin utama pasukan itu ya. Ia menolak surat itu selama 20 hari sejak surat itu datang. Ketika Khalid membaca surat itu, ia merasa terkejut dan segera menemui Abu Ubaidah. Khalid berkata kepada Abu Ubaidah, "Semoga Allah mengampuni. Surat dari Amirul Mukminin telah sampai kepadamu,
tapi kamu tidak memberitahukannya kepadaku, padahal kamu sholat di belakangku. Ya, karena pemimpinnya ketika itu adalah juga sebagai pemimpin spiritual, ya, yang memimpin sholat, ya, komandan pasukannya. Kemudian dan jabatan itu adalah jabatanmu, ya. Ini Khalid menegur, kenapa kamu udah pegang surat ini, mandat ini, ya, udah beberapa hari, gitu ya, tapi nggak memberitahukannya dan membiarkan Khalid sebagai pemimpin ketika itu. Mengapa, ya? Dan jabatan itu adalah jabatanmu. Kenapa nggak kamu sampaikan ke saya, kata Khalid. Abu Ubaidah menjawab, semoga Allah mengampunimu. Aku tidak akan memberitahukan hal itu kepadamu hingga orang lain yang memberitahukannya. Aku tidak ingin menyampaikannya secara langsung sampai kesedihanmu hilang. Setelah itu, aku baru akan memberitahukannya kepadamu, insya Allah. Bukan kekuasaan dunia yang aku inginkan. Luar biasa nih percakapan dua orang mulia ini, ya. Bukan kekuasaan dunia yang aku inginkan. Bukan karena ingin mendapatkan kesenangan dunia aku bekerja. Apa yang apa yang kamu lihat, ya, tentang jabatan akan hilang dan berhenti. Sementara kita akan tetap menjadi saudara dan penegak perintah Allah. Beliau tetap mengutamakan persaudaraan. Seseorang tidak akan menghadapi bahaya jika berada di bawah kekuasaan saudaranya dalam urusan agama dan dunia. Bahkan, sang penguasa mengetahui bahwa dirinya sangat mungkin berbuat salah dan kelalaian yang akan menggiringnya kepada kehancuran, kecuali orang yang dilindungi oleh Allah. Tapi sangat sedikit orang seperti itu. Nah, ini dialog antara Abu Ubaidah dengan eh, Khalid ini, ya. Bagaimana Abu Ubaidah bukan orang yang gila jabatan, gitu kan, ya. Bahkan menjaga eh, momentum, gitu kan, ya. Kan ketika itu, ya, orang dia kita baca dialog dua orang ini, ya, pasti pasti kita melihat bagaimana kecintaan, respect di antara mereka, gitu kan, ya. Karena Abu Ubaidah tidak ingin merasa, oh, takutnya nanti sedih nih. Eh, Khalid sedih kalau tahu bahwa jabatannya dicopot. Tentu hati akan bergetar dan kita bisa merasakan bagaimana kenyataan yang sesungguhnya, ya, bahwa di antara dua sahabat ini, ya, ini didorong oleh atas rasa cinta kepada Allah, ya, bukan tentang kompetisi siapa yang memenangkan apa, itu kan, bukan. Jadi peristiwa tentang pencopotan eh, kekhalifahan atau kepemimpinan, bukan, maaf, tentang kepemimpinan pasukan, ya, pemimpin utama siapa, ya, Umar bin Khattab itu punya pandangan yang jauh ke depan, ya. Dan di antara para sahabat pun saling berbaik sangka. Ini yang penting, gitu, ya. Bahwa singkatnya bahwa Umar bin Khattab mengganti kepemimpinan Khalid bin Walid, ya. Dan kata Umar, gitu, ya, dan ini pendapat, ya, tentang alasan Sayyidina Umar mencopot kepemimpinan Khalid bin Walid adalah, dan ini, ya, di antara banyak mungkin kalau kita baca dalam sejarah, ya, di antara eh, motivasi yang disampaikan oleh Sayyidina Umar, karena Sayyidina Umar melihat dengan mata batinnya, dengan kesadaran bukan materialistis yang dilihat, oh, ini selalu menang dan sebagainya. Motivasi Umar bin Khattab mencopot Khalid bin Walid karena Umar ini khawatir terhadap umat. Umar sangat memperhatikan detak-detiknya apa yang terjadi pada umat ini, ya. Karena Umar khawatir orang-orang Muslim yang lemah akalnya, lemah imannya, ya, dalam menghadapi fitnah itu yang diwanti-wanti oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Umar nggak mau kaum muslimin sampai meyakini bahwa tanpa Khalid tidak akan ada kemenangan. Itu yang penting digarisbawahi oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Menang terus kaum muslimin, ya. Ketika dipimpin oleh Khalid selalu menang. Nah, bayangkan kalau ada statement, ya, mungkin juga ada riuh dan
pandangan dari orang-orang yang lemah imannya menganggap bahwa kemenangan ini karena Khalid gitu ya. Ini yang tidak ingin terjadi pada tubuh umat ini. Maka Umar bin Khattab mencopot kepemimpinan Khalid bin Walid dan meyakini penggantinya pun adalah orang yang amanah yang sudah dapat stempel amanah dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Ubaidah ibnu Jarrah. Bahkan Abu Ubaidah ini memang sahabat yang wafat lebih dulu ya, wafat pada masa kekhalifahan Umar gitu ya, karena pada suatu tempat gitu ya ada wabah, ada taun gitu ya yang terjadi. Dan kan eh, sunnahnya ataupun juga aturan mainnya adalah kalau ada wabah di sebuah negeri, maka kita jangan masuk ke negeri tersebut. Begitupun orang yang ada dalam negeri itu juga tidak boleh keluar, gitu kan ya, supaya tidak menyebar wabah itu. Itu eh, efektif juga ketika terjadi kemarin waktu peristiwa COVID ya. Aturannya gitu gitu ya. Kalau ada wabah, nggak boleh masuk ke negeri yang terkena wabah itu. Yang negeri di situ juga harus terisolasi, jangan keluar gitu kan ya. Abu Ubaidah wafat ya. Pernah dalam sebuah pernyataan Sayyidina Umar itu, kalau saja Abu Ubaidah masih hidup gitu kan ya, dia akan menyerahkan kekhalifahan ini kepada Abu Ubaidah ibnu Jarrah. Karena apa? Karena dialah pemegang amanah umat seperti yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tapi jalannya adalah lain berbeda. Kemudian Sayyidina Umar memilih Majlis Syuro. Ya. Ini yang menjadi eh, landasan kuat Sayyidina Umar bin Khattab menjaga kehati-hatian, berhati-hati menjaga akidah umat ini. Jangan sampai ada berbelok, ada cacat dalam pemahaman akidah, ada cacat, jangan sampai ada keyakinan bahwa kemenangan ini karena ada Khalid. Ya, harus dikembalikan kepada kitohnya, harus dikembalikan kepada asasnya, ya, bahwa segala yang terjadi pada kita, ya, itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang mengaturnya, gitu ya, dan ikhtiar itu ikhtiar kemanusiaan, ya, tapi bukan karena seseorang sehingga kemudian menjadi menang, gitu ya. Ini mungkin juga refleksi juga untuk pelajaran buat kita. Kadang kita selalu jumawa, siapa kita. Luar biasa gitu, dan seolah-olah sebuah kemenangan itu adalah karena kita, gitu kan ya. Bahkan jauh sebelum itu Kanjeng Nabi kan sudah mencontohkan kepada kita ketika peristiwa Fatu Mekah itu kan ya. Rasulullah mengajarkan kepada kita ya dalam eh, surat yang ini ya, eh, setelah surat Al-Lahab gitu ya. Itu kita diperintahkan ketika menang itu banyak memuji Allah, beristighfar, banyak beristighfar dan banyak memuji Allah gitu kan ya. Ketika kaum muslimin ketika orang-orang berbondong-bondong masuk Islam, peristiwa Fatu Mekah gitu ya. Tapi Rasulullah mengajarkan kepada kaum muslimin ya, kita banyak istighfar ya. Jangan-jangan dalam hal kemenangan ini ada hal yang eh, salah, ada yang tidak diridhoi langkah-langkahnya gitu ya. Banyak beristighfar ya, memuji Allah gitu ya. Dan bersyukur kehadirat Allah ya karena telah dianugerahi kemenangan ya. Ini kadang kita jadi jumawa, oh, dengan kemenangan seolah-olah merasakan itu adalah usaha terbaik ataupun usaha yang kemanusiaan semata. Padahal itu adalah bentuk pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini motivasi yang dijaga oleh Sayyidina Umar bin Khattab untuk memastikan akidah umat ini tidak sampai goyah ya karena merasa tidak pede ataupun merasa kemenangan itu karena ada Khalid bin Walid ya. Memang jadi introspeksi kita buat kita ya. Kadang tidak pernah merasakan kekalahan, tidak pernah merasakan sakit ya. Itu yang terjadi juga pada diri Firaun kan. Firaun itu merasa dia sebagai Tuhan ya. Karena Firaun tuh selalu sehat tubuhnya tuh, nggak pernah pilek, nggak pernah batuk-batuk gitu ya, sehat terus gitu ya. Tapi kemudian
rasa keberkah apa namanya nikmat itu malah menjadi eh, diselewengkan ya. Nikmat sehat yang terus berlanjut yang nggak pernah sakit seolah-olah jumawa nih saya nih sudah karena sudah menjaga kesehatan dengan baik gitu kan ya sehingga nggak pernah sakit akhirnya lupa ya bahwa itu adalah berkat karunia Allah Subhanahu wa taala ini yang dicontohkan dijaga oleh Sayyidina Umar bin Khattab dan akhirnya kemudian Khalid bin Walid itu tentu ya beliau berjuang karena Allah ya tubuhnya banyak eh, bekas sayatan ataupun juga bekas pedang gitu kan ya tapi kemudian takdir sampai pada takdirnya Khalid bin Walid itu banyak telah melalui peperangan, kemudian wafat bukan di medan tempur, bukan di medan perang. Padahal itu adalah kematian yang diidam-idamkan oleh seorang prajurit ataupun juga pahlawan, gitu ya. Beliau wafat di Pembaringan, gitu ya. Dan ini juga ada hikmahnya tersendiri, ya. Hikmah lain adalah kalau Khalid itu gugur dalam medan perang gitu kan ya. Dia gugur, kalah dan wafat, maka orang akan mengatakan pedang Allah telah dikalahkan. Pedang Allah telah gugur. Tapi ini ada hikmah lain ya. Saifullah, pedang Allah Khalid bin Walid itu ya tidak gugur, tidak kalah di medan perang ya. Beliau wafat karena ajalnya dan wafat di medan di bukan di medan tempur, bukan di medan perang. Nah, lanjut ke kisahnya eh, kepemimpinan Abu Ubaidah, ini juga sekali lagi ya berkah dari eh, kepemimpinan dan keyakinan pada diri Umar bin Khattab bahwa Abu Ubaidah adalah seorang pemimpin, pemegang amanah umat dan pada masa yang relatif cenderung sudah lebih stabil, gitu ya. Mungkin Khalid bin Walid cocok pada masa pembukaan negeri-negeri yang harus ditaklukkan dengan peperangan pedang gitu ya. Tapi dengan masa kepemimpinan eh, Abu Ubaidah ya. Dan ini menarik ya. eh, Bagaimana Umar itu sebagai pemimpin banyak memberikan contoh kepada kita untuk keterlibatannya ya dan kepeduliannya pada eh, perjuangan orang yang dipimpinnya itu ya, pasukannya itu ya. Umar terlibat langsung meskipun dari Madinah gitu ya, untuk memberikan komando dan sebagainya. Dan hasilnya adalah Palestina dibebaskan pada masa Khalifahan Umar bin Khattab gitu ya. Kemudian juga Mesir dibebaskan kan. Baik, ini kisah tentang pembebasan Baitul Maqdis ini juga mungkin akan banyak pelajarannya ya. Bagaimana piagam bersejarah antara Umar bin Khattab yang masuk ke wilayah Al-Quds ya. Ini jadi referensi sebenarnya untuk eh, bagaimana penataan perdamaian di sana itu kan ya. Dan juga eh, bagaimana proses pembukaan Mesir ya. Sekali lagi hadis Nabi membimbingnya ya. Bagaimana caranya masuk ke Mesir ya. Umar itu mengenal Mesir itu melalui hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga menjadi isyarat bagaimana Rasulullah tahu tentang Mesir tuh ya. Ya, sekali lagi perjalanan niaga Rasulullah ya. Rasulullah itu kan expert sampai usia 40 tahun itu berniaga, berinteraksi dengan banyak orang gitu kan ya. Nah, ini juga memandu eh, para sahabat untuk mengenal bagaimana Mesir itu. Jadi Umar telah mengenal Mesir melalui apa? Bukan Umarnya yang ke Mesir, tapi mengenal melalui hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ini membuat Umar ingin cepat-cepat membebaskannya. Umar menyatakan bahwa perintah Rasul pernah bersabda, jika Allah membebaskan Mesir melalui kalian, maka bentuklah tentara yang besar ya. Tentara itu akan menjadi tentara yang terbaik di muka bumi. Kemudian isyarat, jika kalian berhasil membebaskan Mesir, maka bersikap baiklah terhadap orang-orang Kipti ya, orang-orang Mesir di sana ya. Ah, orang-orang Kipti karena di sana ada jaminan dan keramahan atau rahmun gitu ya buat kalian. Ini isyarat ya bahwa Mesir itu adalah dulu isyarat tentang tempat lahirnya atau tempat asalnya Ibunda Ismail itu istri Siti Hajar yang berasal dari Mesir.
Dalam riwayat lain dikatakan di sana ada jaminan dan persaudaraan ya. Kalau tadi ada rahmun, rahman itu kepun keramahan itu ya. Nah, tapi juga di sana ada persaudaraan, syahran buat kalian. Ini ada kata persaudaraan ini mengacu pada bahwa Mesir di situ adalah tempat di mana Maria Al-Qibtiyah berasal ya, yang dihadiahkan oleh Muqawqis kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, istri Nabi yang melahirkan putranya yang ketujuh yaitu Ibrahim yang wafat pada masa usia kanak-kanak. Insya Allah kita akan lanjutkan tentang bagaimana pembebasan Baitul Maqdis dan pembebasan Mesir dalam kesempatan yang lain. Insya Allah. Mungkin untuk pagi hari ini kita cukupkan di sini ngaji kita. Terima kasih untuk kebersamaannya. Semoga kita bisa mengambil ibroh dari kisah-kisah dan perjuangan para Rasulullah dan para sahabat ini. Mungkin demikian kita tutup ngaji kita ya. Silahkan kalau ada tambahan informasi maupun tausiah dipersilahkan ataupun pertanyaan untuk diskusi. Cekap ya. Baik, Siap. terima kasih Kap untuk Ustaz. kebersamaannya. Makasih. Mari kita tutup ngaji kita pagi ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Subhanakallahumma wa Alamin. bihamdika Subhanaka wa asyhadu an la ilaha bihamdika illa anta asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka anta wa atubu astaghfiruka wa ilaik. atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.